Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Sebuah novel berjudul Isa Rumah Gadang. Penulis Novik Elkoto. Penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 5. Padang Waktu Itu, bagian pertama. Tujuh bulan setelah kasus Teh Talua itu selesai, Rijon dan Ziva semakin terkenal di jurusannya. Hanya bedanya, Rijon terkenal dengan perilakunya yang selalu salah tingkah bila berpapasan dengan perempuan. Sementara Ziva terkenal dengan kepintaran dan keluasannya dalam bergaul. Apapun itu, yang jelas dua orang ini sama-sama sudah terkenal. Pada semester pertama, Ziva berhasil meraih 6 nilai A dari 7 mata kuliah yang ia jalani. Satu mata kuliah lainnya mendapat nilai B. Luar biasa memang. Keseriusannya menjalani kuliah, ia buktikan dengan kesungguhannya mencari referensi buku ini dan itu. Bila tak sempat membeli, ia paksakan dirinya untuk sekedar berkunjung ke pusat-pusat pertokoan yang menyediakan deretan buku-buku yang ada hubungannya dengan jurusan teknik. Minimal, bila toko buku itu menyediakan tempat duduk untuk sekedar membaca referensi buku, maka itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menambah pengetahuan yang ia butuhkan. Sore itu, Ziva bermaksud membeli buku Panduan Grafis Bangunan Tahan Gempa ke toko Gramedia. Dari depan Basco Mall, ia naik angkot bersuara lantang. Kebetulan dentuman lagu DJ yang keluar dari speaker angkot itu terdengar hingga radius 20 meter. Keras sekali memang. Barangkali volume speaker super full itu sengaja dipasang sang supir untuk menarik perhatian penumpang. Di kaca depan angkot itu ada tulisan "Naiklah nih". Mungkin karena tulisan itulah Ziva memilih angkot itu. God is a girl. Wherever you are, do you believe it? Can you receive it? Adalah sepotong lirik musik DJ di dalam angkot yang telah ia naiki. Dentuman musik full speaker 200 megawatt yang dilengkapi dengan sekian giga list judul lagu DJ serta merta menyerang kedua kupingnya. Maklum, ini Padang. Saat ini, kota Padang bukan saja terkenal dengan pantainya, atau masakannya, atau juga bingkuangnya, tapi juga wisata angkotnya. Kawanku yang bukan orang Padang, bila suatu saat kalian sempat mampir ke Padang, maka aku sarankan untuk tidak melewatkan wisata yang satu ini. Di Padang, menaiki angkot adalah bagian dari wisata kreatif lebih tepatnya.
Orang yang tidak memiliki jiwa seni sekalipun, bila sempat menaiki angkot Kota Padang, bisa dipastikan akan terangsang sel otak kanannya untuk memahami apa itu seni. Mereka tidak hanya akan melihat dinding angkot yang ala kadarnya, tapi juga ala barbarnya. Semua sisi penuh dengan lukisan dan hiasan pernak-pernik di sana-sini. Para supir angkot Padang memang sangat kreatif. Bagi mereka, mempercantik tampilan dan kapasitas musik angkot jauh lebih penting daripada mempercantik diri sendiri bagi yang masih sendiri, atau mempercantik istri di rumah bagi yang sudah punya istri. Begitu hebatnya pertarungan ide kreatif angkot di Padang, sampai-sampai memengaruhi selera penumpang yang akan naik. Bagi para supir yang angkotnya hanya tampil pas-pasan, maka bersiaplah tidak akan dinaiki oleh anak gadis yang cantik. Maka bersiaplah akan terseleksi oleh alam. Maka sang supir tidak akan membawa uang sisa untuk pulang. Angkotnya sepi penumpang, dijauhi sebagaimana orang menjauhi penderita penyakit panu dan kerabatnya. Di dalam angkot itu terdapat 4 orang anak muda. 2 orang diantaranya adalah siswa SMA. Di baju mereka tertera lambang OSIS. Tentu saja, kalau di bajunya ada lambang ISIS, maka bisa dipastikan mereka adalah teroris. Ya, teroris yang sedang dharma wisata di Padang karena bosan di Suriah. Sepasang muda-mudi SMA itu terlihat asik bercengkrama. Tampak sang gadis memegang tangan rekan laki-lakinya itu. Pacarnya mungkin. Atau teman dekat tapi mesra. Atau mungkin baru kenal di terminal. Ah, sudahlah. Ziva tak sempat menanyakan itu pada mereka. Yang jelas, tangan si laki-laki terlihat tegap merangkul bahu sang gadis. Gadis berjilbab itu pun sepertinya menikmati pelukan pasangannya. Biasa, di kota ini, berjilbab atau tidak, berangkulan antara laki-laki dan perempuan, apalagi di atas angkot, adalah adat istiadat yang semakin biasa. Jangan heran, dan jangan kira hanya Jakarta atau Bandung saja yang punya tradisi ini. Di mana-mana, yang namanya insting mengayomi dan diayomi itu berlaku sebagai sebuah ketentuan alam. Ya, alamnya muda-mudi zaman ini. Bagi sang gadis, rangkulan kekasih hati mungkin diartikan sebagai bagian dari aplikasi ayom mengayomi itu. Begitu juga sebaliknya. Tidak merangkul bahu sang pacar bila sedang bersama adalah kelemahan yang bisa jadi tabu bagi para lelaki. Bisa jadi hal itu menunjukkan ketidakpedulian, ketidakcarean. Begitulah kira-kira. Tepat di depan tempat duduk Ziva, 2 orang muda-mudi juga duduk berdampingan bila tidak boleh disebut berdempetan. Sebut saja keduanya adalah Bunga dan Ngengat. Terlihat sepasang kaki Bunga tertekuk lurus rapi. Hanya saja salah satu kaki Ngengat sedikit menghimpit kakinya. Sementara itu, salah satu tangan Ngengat menggenggam erat tangan Bunga. Ya, barangkali mereka juga pasangan pacaran, dan besar kemungkinan bukan pasangan suami istri. Si Bunga terlihat memakai alma mater sebuah kampus, sementara si Ngengat tampak berambut brewok. Sudah barang pasti, Ngengat bukanlah siswa SMA, apalagi madrasah aliyah. Dengan tampilan seperti itu,
kalau bukan SMA atau madrasahnya yang akan segera tutup, pasti rumah orang tua si Ngengat yang akan segera digusur oleh pihak sekolah. Dalam aturan sekolah manapun, tidak boleh siswa-siswi berpenampilan tidak rapi. Hanya di kampus saja para penduduknya boleh urak-urakan. Karena apa? Karena kampus adalah kampung bagi anak-anak yang telah selesai sekolah lalu ingin kuliah. Simple sekali. Hiruk-pikuk kota Padang tergambar nyata dari balik jendela angkot sore itu. Pada saat bersamaan, hiruk-pikuk musik DJ juga silih berganti menghibur telinga para penumpangnya. Sejujurnya, memekakkan telinga. Tapi apa boleh buat? Ini seni kawanku. Ini kreativitas. Dan tentu, ini Padang. Di luar jendela angkot itu, terpampang jelas gulungan ombak dari Samudra Hindia yang menghempas ke pantai. Barangkali ombak-ombak itu telah berangkat dari bibir pantai India dan Sri Lanka sejak semalam dan baru sampai ke bibir pantai kota Padang sore itu. Yang pasti, seperti itulah potret area yang disebut banyak orang sebagai Pantai Padang. Sebagian besar ABG Kota Padang menyebutnya Taplau, singkatan dari Tapi Lawi. Whatever lah. Yang pasti, di sepanjang garis pantai itu tampak ramai para pengunjung. Ada penduduk Kota Padang, ada yang datang dari jauh, serta ada juga para mahasiswa yang berkunjung ke tepi laut sekedar melepas penat selepas kuliah dari pagi. Semua bercampur baur menjadi satu. Pengunjung Taplau. Oh iya, belum selesai cerita angkotnya. Ternyata, di dalam angkot itu Ziva terus mendapat cobaan serius. Benar-benar sebuah cobaan. Ia mulai risih memperhatikan dua muda-mudi SMA itu yang dari tadi duduk semakin berdempetan. Tangan si laki-laki yang awalnya hanya merangkul bahu mulai beralih fungsi menjadi pengayom badan sang gadis. Asyik sekali tampaknya, meski tidak syar'i tentunya. Hoho, bagaimana mungkin di atas angkot yang full musik DJ masih berlaku aturan baku hukum syar'i? Ziva mencoba memecah konsentrasi si cowok yang tampak semakin fokus dengan rangkulannya itu. Mendengar teguran ala Ziva, si laki-laki yang tak mau disebutkan namanya ini kaget. Sekejap, tangannya yang dari tadi menikmati rangkulan ke badan kekasih hatinya itu, ia tarik kembali ke tempat yang seharusnya. Bukan bahu pastinya. Tapi sebaiknya memang tak perlu kemana-mana. Ups. Begitulah Ziva, si pemberani yang tidak jarang jadi pembeda. Apa salahnya dia biarkan saja laki-laki itu menikmati sarapan sorenya? Toh tidak akan mengganggu pemasukan biaya kosnya juga. Kasihan sang gadis kalau sudah seperti ini, hilang tempat berteduh. Lain lagi dengan sepasang mahasiswa yang duduk persis di depannya itu. Kalau yang ini bukan tangan Ngengat yang hendak berdharma wisata, tapi kepala bunga yang mencari tempat bersandar. Perlahan, kepalanya mulai tertunduk menempel aduhai di bahu sang Ngengat. Barangkali di kosannya tidak ada bantal yang lebih empuk dari itu. Atau bisa jadi bisa bersandar di bahu pasangannya itu bisa menghilangkan semua penat dan letih yang ia derita sepanjang hidup. Ya, bisa jadi. Konon kata orang, apalah guna bahu kalau bukan sebagai tempat untuk bersandar. Itulah hukum yang berlaku untuk mereka yang sedang berpacaran, belajar berpasangan.
Hanya saja, kata-kata mutiara bercampur intan permata itu tidak berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai jombloan dan jomblowati. Bagi kaum-kaum terabaikan ini, peribahasa yang berlaku adalah jika tidak ada bahu tempat bersandar, maka masih ada lantai tempat bersujud. Ya, puitis sekali, religius sekali. Meski juga bisa jadi menyedihkan sekali. Bisa jadi bersujud adalah pelarian dari kegelisahan hati karena nasib baik tidak kunjung datang menghampiri. Dari lahir sudah sendiri, sampai selesai skripsi pun masih sendiri. Ya sudahlah, tetap tenang, roda pasti berputar. Ziva hanya bisa menyaksikan tontonan itu. Memang demikian adanya. Angkot Kota Padang bukan saja berisi musik DJ super keras atau seni lukis full pernak-pernik di sana-sini, melainkan juga tontonan teater para muda-mudi yang disiarkan secara live. Sebut saja itu semua gladi resik teater keluarga dini yang belum tentu bahagia. 10 menit perjalanan telah ia lewati. Selama itu pun Ziva dihibur angkot Kota Padang. Hingga kemudian angkot yang ia naiki itu sampai di depan toko buku Gramedia. "Kiri dah," komando Ziva singkat. Kawanku, bila ingin turun dari angkot di Kota Padang, tidak mungkin bilang kanan dah. Meski yang naik adalah mereka beraliran ideologi kanan sekalipun. Semuanya tetap harus bilang kiri. Ini bukan karena ideologi mereka telah berganti ke kiri, melainkan karena hal itu sebuah keharusan. Tahu kenapa? Meski supir angkot Padang terkenal kreatif, namun khusus untuk posisi setir angkot Kota Padang belum bergeser ke kiri. Kalau saja itu dilakukan, urusannya adalah di Polresta, ditilang, didenda, diberhentikan kerja oleh juragan angkot, dan diabaikan oleh nasib tentunya. Angkot yang cukup cepat larinya itu tiba-tiba dihentikan mendadak oleh sang supir. Supir muda dengan anting di telinga menginjak rem terlalu dalam. Hasilnya, bukan saja mobil berhenti seketika, tapi 2 pasang muda-mudi yang dari tadi telah memulai adegan gladi resik teater keluarga dini belum tentu bahagia itu terbawa arus energi rem. Mereka terdorong ke depan, bergerumul di lantai. Sepertinya mereka tak pernah paham salah satu bunyi konsep fisika. Bila sebuah materi yang melaju dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan itu akan memberikan gaya pada semua partikel yang melingkup di dalamnya. Semua partikel tersebut akan ikut terbawa arus kecepatan itu. Sekali kecepatan itu dihentikan secara tiba-tiba, maka semua partikel yang mengikutinya akan terpencar ke segala arah. Bagi 2 pasang muda-mudi itu, konsep ini tentu bukan fokus mereka. Saat itu, fokus mereka adalah bagaimana caranya memerankan tokoh ayo mengayomi sebaik mungkin sehingga mereka lupa berpegangan mencari pijakan yang kuat. Dan kalau sekarang mereka terpelanting ke bawah bangku angkot, itu bukan salah fisika. Fisika hanya menetapkan konsep, sedangkan mereka adalah pihak yang diadili konsep itu karena dulu tidak mau belajar fisika dengan serius. Dasar anak muda. Ziva pun turun. Seketika ia membayar uang pengganti jasa injak rem supir muda beranting itu. Seperti biasanya kelakuan para supir muda, Ziva bukan hanya mendapat uang kembalian, tapi juga sebuah kedipan mata dari sang supir. Kawanku, seorang supir menyukai penumpang cantik itu bukan haram hukumnya. Begitu juga sebaliknya.
semua boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu meludahi penumpang cantik atau memaki lalu mengata-ngatai karena telah menjadi perempuan cantik. Itu tidak etis. Di mana-mana juga tidak etis. Ya iyalah ya.